Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa ketemu lagi. Kali ini Miss Yani mau menjelaskan tentang penggolongan materi secara fisika. Ya, secara fisika itu materi terbagi menjadi ada zat padat, zat cair, dan gas ya. Jadi ada tiga, ada zat padat, zat cair, dan gas. Oke, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa kita baca basmalah dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti kita tahu bahwa materi itu atau zat itu kan terbagi jadi ada tiga tuh tadi, ada padat, ada cair, sama ada gas. Kita bahas satu-satu ciri-ciri dari tiap zat tersebut ya, karakteristiknya seperti apa. Kita mulai dari zat padat. Pertama, bentuk dan volumenya selalu tetap. Jadi misalnya kamu punya laptop, punya meja, punya kursi, mau itu di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, maka ukurannya, bentuknya, dan volumenya itu akan selalu tetap. Ya, kalau pagi dia tetap jadi bangku, siang tetap jadi bangku, malam sampai pagi lagi juga tetap jadi bangku, tidak akan berubah jadi meja gitu ya. Kemudian ukurannya kalau misalnya tadinya laptopnya ukuran 14 inch misalnya, tidak tiba-tiba jadi berubah 15 inch ya. Jadi bentuk dan volumenya akan selalu tetap. Next, ciri yang kedua adalah susunan partikelnya teratur ya. Jadi susunan partikelnya teratur. Nanti akan bisa ditampilkan seperti apa sih susunan partikelnya. Jadi intinya antar partikelnya dia rapi dan rapat ya, tersusun rapi dan rapat. Kemudian yang ketiga, jarak antar partikelnya juga berdekatan. Jadi sangat dempet. Berikutnya, gaya tarik antar partikelnya sangat kuat ya. Gaya tarik di antar partikelnya tuh mereka gaya tariknya, tarik menariknya sangat kuat gitu ya. Kemudian gerak partikelnya tidak bebas. Gerak antar partikelnya tidak bebas. Kenapa nggak bebas? Karena tadi susunannya rapi, terus jaraknya berdekatan banget, kemudian gaya tariknya sangat kuat. Jadi tiap partikel itu tidak bisa bergerak bebas sehingga tidak memungkinkan bentuknya berubah gitu ya. Tidak mungkin karena susunan partikel tadi yang sangat rapat tadi. Nah, tadi misalnya dibilang akan misalnya ditampilkan gambarnya. Nah, ini untuk zat padat nih, susunan partikelnya sangat rapat. Nih bisa dilihat ya, rapet, rapi, tersusun teratur ya. Kemudian jaraknya juga berdekatan, dempet-dempetan, sehingga gaya tarik menariknya antar partikel sangat kuat. Kemudian, nah jadi karena dia rapi dan rapat kayak gini, maka gerak partikelnya tidak bebas ya. Partikelnya tidak dapat bergerak dengan bebas gitu ya. Kemudian kita akan bahas tentang yang zat cair. Dari gambar bisa kita lihat bahwa zat cair ini susunan partikelnya tidak teratur ya, tidak teratur. Kemudian letak partikelnya sih berdekatan, tapi tadi susunan partikelnya tidak teratur dan gaya tarik menariknya mulai nggak terlalu kuat, jadi dia kurang kuat, tidak sekuat benda padat gitu ya. Jadi dia gaya tarik menariknya sudah mulai lemah, artinya kurang kuat. Kemudian gerak partikelnya bebas tapi tidak terlalu bebas, artinya dia kurang bebas gitu ya. Ya, jadi misalnya ulangin untuk benda cair, bentuknya berubah. Ya, misalnya kamu lihat aja air. Kalau dimasukkan atau ditempatkan ke dalam botol, bentuknya mengikuti botol. Kalau dimasukkan ke ember, bentuknya seperti ember. Diisikan ke kolam, maka bentuknya seperti kolam. Artinya bentuknya menyesuaikan dengan wadahnya. Ya, sesuai dengan berikutnya. Tapi volumenya tetap, artinya ya, walaupun bentuknya berubah, tapi tetap volumenya tidak berubah. Volumenya tetap ya. Jadi misalnya kamu ada air cuma satu botol aqua misalnya ya, satu botol kecil, kemudian kamu isikan ke dalam galon, maka tidak mungkin air tersebut bisa memenuhi 1 galon penuh. Jadi untuk volumenya akan tetap tidak berubah, hanya bentuknya aja yang menyesuaikan dengan wadahnya. Volumenya tetap ya, kalau tadinya cuma volumenya hanya 600 ml ya, walaupun dipindahkan ke galon, volumenya akan tetap 600 mili, tidak berubah, tidak jadi 1000 mili gitu ya, 1 liter gitu, enggak. Oke, kita lanjut yang kedua, susunan partikelnya tidak teratur. Tadi bisa dilihat di gambar ya, susunan partikelnya agak mulai acak-acakan, sudah mulai tidak teratur. Yang ketiga, jarak antara partikelnya agak berjauhan, sudah tidak serapat benda padat, dia udah mulai agak renggang, agak berjauhan. Kemudian gaya tarik antar partikelnya lemah ya, sudah mulai lemah gaya tarik menariknya karena tadi sudah mulai renggang. Ya, susunan partikelnya sudah mulai tidak teratur dan jarak antar partikelnya mulai renggang, mulai berjauhan. Jadi gaya tarik menariknya mulai lemah. Kemudian gerak partikelnya mulai bebas ya, agak bebas ya, tetapi masih dalam ikatan kelompoknya. Artinya bebasnya tidak bebas banget karena tadi
masih susunan partikelnya masih berdekatan ya, agak berdekatan, tidak terlalu jauh gitu. Jadi kayak gerak partikelnya tetap masih dalam kelompoknya bebas, tapi bebasnya itu tidak terlalu bebas gitu ya intinya. Kemudian kita lanjut ke gas. Untuk gas bisa dilihat di sini di gambarnya letak partikelnya sangat, kalau tadi kan mulai berjauhan, agak berjauhan, kalau sekarang sangat berjauhan antara satu partikel dengan partikel yang lainnya. Kemudian susunan partikelnya udah nggak teratur nih, udah acak-acakan nggak jelas ya. Kemudian gaya tarik menariknya otomatis sangat lemah ya, karena tadi jarak antar partikelnya mulai berjauhan dan susunan partikelnya mulai tidak teratur, sehingga gaya tarik menarik antar partikelnya jadi lemah. Kemudian gerak partikelnya sangat bebas. Kenapa sangat bebas? Karena tadi jaraknya sangat berjauhan dan susunannya sangat tidak teratur gitu ya, jadi dia bisa bergerak dengan sangat bebas. Bentuk dan volumenya berubah sesuai tempatnya, artinya kalau gas itu dimasukkan ke dalam balon, bentuknya seperti balon, dimasukkan ke dalam ban gitu ya, bentuknya mengikuti ban gitu, jadi sesuai dengan wadahnya, sama seperti air. Bedanya kalau air tadi kan volumenya tetap, bedanya kalau air tadi kan volumenya tetap ya, tetap tidak berubah. Kalau untuk gas ini volumenya berubah, bisa berubah ya. Contohnya aja kayak balon. Misalnya balon kamu habis tiup, terus kamu diamkan semalaman, maka besok paginya ketika dilihat balonnya sudah kempes. Artinya dia bentuknya berubah mengikuti wadahnya, tapi volumenya juga berubah. Ya bisa berubah tiba-tiba gitu ya. Kemudian susunan partikelnya tadi sangat tidak teratur ya, sangat tidak teratur. Kemudian yang ketiga, jarak antar partikelnya sudah sangat berjauhan, bisa dilihat di gambarnya. Kemudian gaya tarik antar partikelnya sangat lemah karena tadi jaraknya sudah sangat berjauhan. Ya. Kemudian gerak partikelnya sangat bebas ya, karena saling berjauhan. Kemudian susunannya tidak teratur, maka tiap partikel bisa bergerak sangat bebas gitu. Nah, ini rangkumannya ya, bisa yang ini, bisa juga kamu baca yang ini. Di sini volumenya tetap, bentuknya untuk zat padat bentuknya tetap, volumenya tetap, ya. Kemudian untuk zat cair bentuknya mengikuti wadah, tapi volumenya tetap. Tapi untuk gas, dia bentuknya mengikuti wadah, volumenya berubah gitu ya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang perubahan wujud zat. Tadi kan di sini sudah bilang bahwa wujud zat itu ada 3, padat, cair, dan gas. Ya, nah ini kayaknya udah pernah belajar sih di SD. Di sini hanya mereview sedikit ya, brainstorming. Perubahan wujud gas di sini ada zat padat, ada zat cair, ada gas. Ketika ini panahnya diperhatikan ya, ada yang merah, ada yang abu-abu. Ya, tanda panahnya ada merah dan abu-abu di sini. Bedanya kalau yang merah itu berarti dia prosesnya memerlukan kalor atau memerlukan panas, bahasa kita tuh memerlukan panas. Kalau yang abu-abu dia melepaskan kalor atau melepaskan panas ke udara. Kita lihat nih dari padat ke cair ya, dari padat ke cair itu yang menyublim. Padat ke cair, padat ke gas maksudnya sini ya, padat ke gas ini ada menyublim, itu merah berarti dia memerlukan kalor. Jadi untuk dari padat berubah jadi gas dia memerlukan kalor. Tapi dari gas dia mau ke padat dia melepaskan kalor ya. Jadi padat ke gas disebutnya menyublim, ya gas ke padat disebutnya mengkristal. Sini ulang deh, berarti dari padat. Enaknya dari padat ke cair dulu ya. Dari padat ke cair disebutnya mencair, dari cair ke padat disebutnya membeku. Proses mencair yaitu perubahan wujud dari padat ke cair, berarti dia memerlukan kalor. Ya iya, es batu, untuk mencairkan es batu kita perlu memanaskan es batunya tersebut. Berarti kita memerlukan panas. Kemudian kalau dari cair mau ke padat, ya dari cair mau ke padat, dari air mau jadi es batu, berarti kita harus melepaskan kalornya ya. Jadi kita lepaskan kalornya sehingga terjadi perubahan wujud dari cair ke padat, dari air jadi es batu. Kemudian kita lanjut dari cair ke gas. Dari cair ke gas ini disebutnya menguap. Sebaliknya dari gas ke cair disebutnya mengembun. Cair ke gas menguap, gas ke cair mengembun ya. Dari cair ke gas berarti kan kita memerlukan panas. Contohnya ketika masak air ya sampai menguap ini berarti kita memerlukan panas, memerlukan kalor. Makanya panahnya merah. Tapi kalau dari air panas, dari gas mau ke cair berarti dia harus membuang panas. Ya tadi yang ketiga dari padat ke gas itu disebut menyublim.
ya, contohnya kapur barus. Dari gas ke padat, contohnya kristal, contohnya proses pembuatan garam ya. Nah, kalau dari padat ke gas itu kita memerlukan panas ya. Kalau dari gas ke padat kita perlu membuang, kita artinya membuang panas gitu ya. Jadi tolong dipahami dan dibedakan kapan memerlukan kalor, kapan dia melepaskan kalor. Berikutnya kita bahas tentang sifat zat. Sifat zat ini ada dua, ada sifat fisika dan ada sifat kimia ya. Jadi sifat zat itu dibedakan menjadi dua, secara fisika dan secara kimia. Secara fisika, sifat fisika suatu zat berkaitan dengan fisiknya, physically, penampilannya. Kalau sifat kimia, suatu zat itu berkaitan dengan perubahan kimia yang terjadi di dalam zat tersebut atau yang dialami oleh zat tersebut. Sekarang kita bahas yang sifat fisika zat terlebih dahulu ya. Sifat fisika zat pertama warna ya. Sifat fisika zat itu banyak di buku kalian bisa dilihat. Tapi di sini Miss Yani bahas kurang lebih ada 4 ya. Jadi selebihnya bisa kamu baca di buku paket yang sudah kamu miliki di rumah. Itu bisa dibuka dan dibaca ya. Jadi supaya kalian juga melatih kemampuan literasi, nggak selalu disuapin sama Miss Yani materinya, jadi kamu bisa baca sendiri juga dari buku paket yang kamu punya. Oke, yang pertama warna. Sifat fisika yang pertama adalah warna. Setiap zat memiliki warna yang berbeda. Setiap benda memiliki warna yang berbeda. Contohnya kayak kayu, warnanya coklat, daun, warnanya hijau, ya. Kemudian ada misalnya tanah warnanya coklat, awan warnanya putih gitu ya. Itu merupakan ciri-ciri atau karakteristik tiap benda di mana warnanya akan berbeda satu benda dengan benda lainnya. Kemudian yang kedua, kelarutan. Kelarutan adalah kemampuan suatu zat untuk larut atau bercampur dalam pelarut. Jadi kelarutan ini adalah kemampuan suatu zat untuk larut. Ya, misalnya kayak gula sama garam, itu sifat kelarutannya agak beda. Kalau garam dia pakai air dingin aja bisa larut, tapi kalau untuk gula kita nggak bisa bikin teh manis dengan air dingin. Ya, jadi untuk gula kita nggak bisa melarutkan gula untuk bikin teh manis itu pakai air dingin, kita biasanya pakai air panas gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada daya hantar listrik atau dia nanti masuknya konduktor atau isolator gitu kan. Nah, untuk daya hantar listrik ini tadi misalnya sudah sebutkan bahwa digolongkan menjadi dua, yaitu ada konduktor dan isolator, di mana konduktor ini adalah benda-benda yang dapat menghantarkan listrik dengan baik ya. Kalau isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan listrik atau penghantar listrik yang buruk gitu ya. Kemudian yang keempat ada kemagnetan, ya benda untuk karakteristik kemagnetan, benda ini digolongkan menjadi dua, ya benda digolongkan menjadi dua, yaitu ada benda magnetik dan ada benda non magnetik, ya jadi ada yang magnetik, ada non magnetik, gitu ya. Berikutnya sifat kimia zat ya, tadi sifat fisika, sekarang sifat kimia. Yang pertama contohnya adalah mudah terbakar, ya mudah terbakar. Bahan-bahan yang mudah terbakar merupakan bahan yang mudah bereaksi dengan oksigen. Biasanya bahan-bahan yang mudah terbakar itu bahan yang mudah bereaksi dengan oksigen dan menimbulkan kebakaran. Jadi untuk sifat kimianya ada yang mudah terbakar, ada yang tidak. Contohnya kayak kayu, kertas gitu ya. Itu kan benda-benda yang mudah terbakar. Tapi ada juga benda-benda yang tidak mudah terbakar. Contohnya kayak air gitu kan. Apalagi contoh yang tidak mudah terbakar, kayak daun, mungkin daun basah tapi ya bukan daun yang kering ya. Jadi intinya benda itu terbagi menjadi dua, ada yang mudah terbakar, ada yang tidak mudah terbakar gitu. Yang kedua berkarat. Nah, kalau kamu perhatikan pagar rumah kamu itu lama-lama biasanya akan timbul karat, besinya tuh bisa jadi karatan. Kenapa? Karena adanya reaksi. Reaksi apa? Reaksi oksidasi. Reaksi antara logam dengan air dan oksigen, di mana dapat menimbulkan karat atau korosi pada logam tersebut. Jadi karena pagar itu kan adanya di luar rumah ya. Di luar rumah itu berarti kan dia kepanasan, kehujanan ya. Jadi ada reaksi oksidasi di mana ada reaksi antara logam
Kan besi itu kan logam ya. Kemarin kita sudah sudah bahas di pertemuan pertama, di chapter pertama di bab kedua ini, bahwa ada logam dan non logam. Nah, besi itu kan termasuk yang logam. Nah, di mana logam ini kalau bereaksi dengan air dan oksigen, maka terjadi reaksi oksidasi yang mengakibatkan terjadinya korosif. Apa sih korosif itu? Korosif itu kayak timbul karat-karat. Nah, karat ini bukan agak, tapi merugikan ya. Merugikan kenapa? Lama-lama besi tersebut bisa keropos dan nanti bisa jadi melebur, hilang gitu ya. Jadi apa namanya, baiknya biasanya sih sekarang sudah ada pelapisnya jadi dilapisi anti karat gitu ya, supaya tidak mudah berkarat. Berikutnya ada mudah meledak. Nah, ini ada bahan-bahan yang mudah meledak. Interaksi antara zat yang mudah meledak dengan udara, api, atau cahaya matahari dapat menimbulkan ledakan. Contohnya kayak petasan gitu ya. Itu merupakan contoh benda yang mudah meledak. Yang keempat ada beracun, ada yang beracun, ada yang tidak beracun ya, zat itu berdasarkan sifat kimianya. Beberapa zat bisa berubah menjadi sangat beracun ketika mengalami reaksi kimia, contohnya gas karbon monoksida. Nah, gas karbon monoksida ini adalah gas yang dihasilkan dari hasil pembakaran kendaraan bermotor ya, dari asap kendaraan bermotor. Contoh misalnya kamu manasin motor gitu ya, itu dari knalpotnya itu menghasilkan gas namanya gas karbon monoksida gitu ya. Gas karbon monoksida ini dilambangkan dengan CO ya, singkatan CO, dari dibacanya karbon monoksida. Ini tadi Miss Yani sudah jelaskan, bisa diulangi bahwa karbon monoksida ini merupakan zat yang dihasilkan dari hasil pembakaran bahan bakar ya, kendaraan bermotor. Makanya ketika ada kendaraan bermotor gitu, kamu sebaiknya tidak ada di belakang knalpotnya. Kenapa? Karena khawatir terhisap, kemudian nanti zat beracunnya masuk ke dalam paru-paru. Ya, sehingga mengakibatkan sesak napas dan lain-lain. Berikutnya ada kemagnetan. Contohnya paku memiliki sifat. Kemudian sifat fisika di sini yang terakhir ada kemagnetan, di mana contohnya paku memiliki sifat kemagnetan. Nanti ada juga benda yang tidak bisa menimbulkan magnet, ya berarti non magnetik. Contohnya kayak plastik, kayu, itu kan tidak memiliki sifat magnet gitu ya. Kemudian untuk sifat kimia yang terakhirnya tadi ada yang berikutnya tadi mudah meledak belum di sini bahas nih. Mudah meledak contohnya kayak tadi kan petasan, di sini contohin, ini di sini ada botol parfum yang terlalu lama terpapar cahaya matahari akan meledak. Oh, jadi botol parfum ini kamu jangan ditaruh di ini dekat sinar matahari nih, karena ternyata kalau kelamaan bisa meledak. Berikutnya beracun, contoh sifat kimia berikutnya adalah beracun. Contohnya tadi Miss Yani sudah sebutkan bahwa gas karbon monoksida dari hasil pembakaran kendaraan bermotor. Next, tentang perubahan bentuknya. Kalau tadi kan wujudnya ya, sekarang kita bahas perubahan bentuk zatnya. Perubahan bentuk zat itu terbagi menjadi dua, ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Ya, jadi perubahan zat itu terbagi menjadi dua, ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Nah, tadi kan sifatnya ada sifat fisika, ada sifat kimia. Perubahan juga jadi ada dua, perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan bentuk dan ukuran suatu zat, tapi tidak menghasilkan zat baru. Jadi bentuk dan ukurannya berubah tapi tidak menghasilkan zat baru. Untuk perubahan kimia itu adalah perubahan bentuk dan ukuran suatu zat, tapi dia menghasilkan zat baru. Jadi bedanya kalau fisika tidak menghasilkan zat baru, kalau kimia dia menghasilkan zat baru, ada zat residunya, ada zat baru yang dihasilkan. Contoh perubahan fisika antara lain tadi sudah dicontohkan ya, ada membeku, mencair, menguap, mengembun, mengkristal, menyublim. Nah, untuk perubahan kimia ya, contohnya besi yang berkarat tadi. Perubahan fisika itu berarti ciri-cirinya akan mirip dengan ciri-ciri sifat fisikanya. Kalau perubahan kimia, maka ciri-cirinya atau karakteristiknya akan mirip dengan karakteristik dari sifat kimia zat tersebut gitu ya. Jadi mirip-mirip contohnya. Kayak tadi kan besi berkarat tuh sifat kimia, berarti perubahan itu juga termasuk dalam perubahan kimia. Atau misalnya kayu menjadi lapuk, atau makanan dan minuman yang basi, atau daging yang membusuk. Nah, tadi kan dibilang tuh bahwa ciri-ciri perubahan kimia adalah dia menghasilkan adanya zat baru ya, zat sisa, zat baru yang dihasilkan dari perubahan kimia tersebut.
Nah, kalau kayak ya contohnya kayak tadi besi yang berkarat. Besi yang berkarat itu berarti akan menghasilkan zat baru apa ya? Itu tadi karatnya, korosinya ya. Kemudian kayak kayu menjadi lapuk itu juga menghasilkan zat baru. Apa kayak jamur-jamur gitu, makanan yang basi juga ya ada zat barunya seperti jamur-jamurnya. Kemudian ciri-ciri yang lebih bisa kita apa ya? Lebih jelas itu pertama kalau misalnya mengingatnya kalau perubahan fisika itu dia bisa kembali ke proses awal, artinya dia bisa kembali lagi ke bentuk semula atau reversible ya, reversible itu berkebalikan, bisa kembali ke bentuk semula. Tapi kalau perubahan kimia itu dia irreversible, artinya dia tidak bisa kembali ke bentuk semula. Contoh, ketika misalnya es batu dipanaskan maka dia akan berubah menjadi air. Nah, kita bisa merubah kembali air tersebut menjadi es batu dengan cara apa? Dengan dimasukkan ke dalam freezer. Artinya prosesnya berkebalikan, bolak-balik, bisa dari es batu jadi air, bisa jadi juga air jadi es batu lagi. Prosesnya bisa bolak-balik atau reversible. Tapi kalau kimia biasanya dia tidak bisa berkebalikan atau irreversible. Contohnya, misalnya makanan yang sudah basi, sudah berjamur, maka otomatis tidak bisa dimakan lagi. Tidak mungkin dia jadi makanan yang sehat kembali. Itu nggak mungkin ya. It's impossible. Kemudian contohnya lagi kayak bersih yang berkarat, sudah sangat karat sehingga tidak mungkin bisa mulus lagi. Atau misalnya kayu yang sudah lapuk gitu ya, tidak mungkin bisa jadi kayu yang masih dalam kondisi bagus kembali gitu ya. Jadi kalau kimia ciri-cirinya tidak bisa kembali ke bentuk semula. Kalau fisika dia bisa kembali ke bentuk semula. Ini reviewnya dari yang tadi Miss Yeni sudah jelaskan. Miss Yeni mohon izin kembali nih. Miss Yeni capture dari blog Ruang Guru ya. Ciri-ciri perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika dulu. Pertama, perubahan yang terjadi tidak ada zat baru. Ya, kayak tadi jadi air dari es batu, air jadi es batu, atau es batu mencair jadi air, itu tidak ada zat yang dihasilkan, zat sisa yang dihasilkan ya dalam proses tersebut. Yang kedua, zat yang berubah dapat kembali, seperti yang misalnya bilang tadi nih, zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula atau disebut dengan reversible ya. Kemudian yang ketiga, perubahan hanya terjadi pada wujudnya saja tanpa mengubah sifat dan struktur zatnya. Jadi wujudnya aja yang berubah, kayak tadi padat ke cair, misalnya es batu jadi air gitu ya. Nanti bisa balik lagi tuh dari air jadi es batu. Tapi kalau perubahan kimia, yang pertama ciri-cirinya perubahan yang terjadi dapat membentuk zat baru. Ada zat baru yang dihasilkan. Kayak tadi misalnya makanan basi berarti kayak ada jamur-jamurnya, ya. Kemudian kalau besi berkarat berarti akan menghasilkan zat karatnya. Jadi ada zat baru yang dihasilkan. Kemudian zat yang berubah tidak bisa kembali ke bentuk semula ya. Kayak tadi makanan yang sudah basi nggak bisa jadi makanan fresh yang bisa kita konsumsi kembali. Atau misalnya kayu yang sudah berjamur, sudah lapuk, nggak bisa jadi kayu yang kondisinya masih bagus kembali gitu ya. Kemudian yang ketiga, terjadi perubahan pada sifat dan struktur zatnya. Jadi sifatnya dan struktur zatnya berubah sehingga akan mengubah kondisi benda tersebut ya. Kayak tadi kayak karat, itu berarti kan perubahan pada sifatnya dan strukturnya. Struktur dalam kimianya juga berubah gitu ya. Kenapa? Kan akan ada reaksi kimia biasanya di sana. Oke, berikutnya. Oh, ternyata sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai di akhir. Thank you so much for watching this video. Ya, jangan lupa dicatat materinya ya, kemudian dikerjakan tugasnya. Tugasnya Miss Yani sampaikan terpisah di LS kalian. Sekali lagi terima kasih sudah menyimak video pembahasan dari Miss Yani. Mudah-mudahan videonya bermanfaat dan bisa dipahami dengan mudah. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.